Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkanola Pradana Permas dari Pendidikan Fisika kelas B 2020 dengan NIM 22802000066. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, fikih ikhtilaf. Adapun metode istinbat hukum Imam Syafi'i menggunakan antara lain: 1. Nas-nas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam. Keduanya merupakan sumber bagi segala pendapat, baik nas ataupun penafsirannya. Demikian pula ijma pasti bersandar kepada keduanya dan tidak akan keluar darinya. Dan setiap ilmu harus diambil dari yang lebih tinggi, dan keduanya adalah tertinggi. Penyatu Al-Quran dan As-Sunnah sama dengan Al-Quran dari segala aspek. Beliau hanya menilai Al-Quran adalah dasar agama, tiang dan hujahnya. Kedua, ijma merupakan salah satu dasar yang dijadikan sebagai hujah oleh Imam Syafi'i, menempati urutan setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau menetapkan bahwa ijma diakhirkan dalam berdalil setelah Al-Quran dan Sunnah. 3. Pendapat para sahabat. Imam Syafi'i mengambil pendapat para sahabat dalam dua mazhab, jadid dan qadimnya. Beliau membagi pendapat para sahabat dalam 3 bagian. Pertama, yang sudah disepakati seperti ijma, mereka membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijma seperti ini adalah hujah dan termasuk keumumannya, serta tidak bisa dikritik. Kedua, pendapat seorang saja dan tidak yang lain dalam suatu masalah, baik setuju ataupun menolak, maka Imam Syafi'i tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satu yang paling dekat dengan Al-Quran, As-Sunnah ataupun ijma, atau menggunakan dengan qiyas yang lebih kuat. 4. Qiyas. Beliau menilainya sebagai sebuah ijtihad karena seperti yang sudah dijelaskan ketika berbicara tentang dasar istinbat Imam Syafi'i, ia sama dengan menggali makna nas atau menguas salah satu pendapat untuk mencapai pendapat yang lebih mudah dilaksanakan. Beliau menetapkan qiyas adalah salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Quran dan Sunnah yang tidak ada ras. D. Imam Hambali. Imam Hambali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 1604 Hijriah atau 780 Masehi. Ahmad bin Hambali dibesarkan oleh ibunya dalam keadaan yatim. Karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi, sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik banyak simpati orang. Dan sejak kecil beliau telah menunjukkan minat yang besar kepada ilmu pengetahuan. Kebetulan di Baghdad itu merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau memulai dengan belajar menghafal Al-Quran, kemudian belajar bahasa Arab, hadis, sejarah Nabi, dan sejarah para sahabat serta para tabi'in. Dalam memperdalam ilmunya, beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali. Di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau pergi ilmu ke Yaman dan Mesir. Di antaranya, guru beliau yang lain adalah Yusuf Al-Hasan bin Ziyad, Husain, Umar Ibnu Human, dan Ibnu Abbas. Imam Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Hanbali. Beliau
mulai mengajarkan ketika berusia 40 tahun. Pada masa Khalifah Muqtasim atau dinasti Abbasiyah, beliau dipenjara karena sependapat dengan opini yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Beliau dibebaskan pada masa Khalifah Al-Mutawakkil. Imam Ahmad Hanbali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun pada tahun 241 Hijri atau 885 Masehi. Mazhab Hanbali menjadi mazhab yang memiliki banyak penganut. Kesimpulan, fikih ikhtilaf adalah pemahaman tentang perbedaan pemahaman di antara ahli hukum Islam atau fuqaha dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat fur'iyah, bukan usuliyah, disebabkan perbedaan pemahaman dalam mengartikan kata atau istilah. Fuqaha termasyhur adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.